Oke, selamat pagi. Nah, kita lagi jalan lagi. Kita jawab pertanyaan lagi ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Ini sama si Kiki lagi, Ya. sama Nyonya juga. Oke, pertanyaan pertama adalah, pompa bensin ya. Jadi kan sering banget itu pompa bensin itu bermasalah. Termasuk dulu mobil saya juga, hampir semua mobil saya itu pernah mati ya, jadi di jalan. Jadi intinya sih semang kalau udah lama mendingan diganti aja ya, daripada di jalan tuh ribet gitu. Apalagi kita tidak ada serep gitu, harus nyari-nyari. Karena pompa bensinnya Visio itu bisa pakai universal, cuman harus dirobah kabelnya, jadi agak ribet juga kan. Nah, karena tiap tiap Visio yang kita beli kan kita pakai aja tuh, termasuk yang ini nih belum pernah kita ganti nih ya, jadi kita harus ada serep. Nah makanya sebaiknya kalau beli mobil terus sejarah pompa bensinnya tidak tahu, mendingan diganti ya. Itu untuk pompa bensin adanya di tangki. Kalau yang mobil sekarang ada di tangki, jadi di bawah jok. Oke, itu ya untuk pompa bensin. Karena sering, ini sih bukan pertanyaan kali ya, tapi memang ngasih tahu aja. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau ini sih pertanyaan ya. Dia bilang mobilnya nggak ada tenaga di tanjakan ya, jadi berat gitu. Mobilnya otomatis. Jadi kalau berat, sebenarnya mungkin bukan tanjakan aja ya, jalan rata juga agak lebih berat, cuma nggak terlalu terasa karena dia rata. Pas ketemu yang tanjakan baru berasa banget gitu ya. Nah itu untuk Matic yang sekarang seperti 206, 307 ya, dari 406 ke atas deh, itu sudah modelnya apa ya, elektrik. Jadi kalau nanti dia ada kerusakan, giginya akan nyangkut di gigi 3 ya, gigi tinggi ya, 3 gitu. Makanya dia berasa berat. Sebenarnya itu ada masalah di Maticnya. Jadi sebaiknya diperiksa Maticnya ya, bisa di scanner di PPS. Nanti biasanya terbaca apakah solenoid, apakah tekanan, apakah sensor tekanan, apakah sensor input, sensor output, dan sebagainya. Atau memang mekanisnya, seal-sealnya ada bermasalah. Kalau sealnya ada masalah, hidroliknya akan berkurang, jadi tenaganya berkurang ya. Itu terutama untuk yang hidrolik yang gigi 1 ya, karena kalau gigi 1-nya bermasalah dia akan loncat ke gigi yang lebih tinggi, biasanya ke gigi 3 untuk yang 206 atau 307 atau yang sudah elektrik ya. Bukan, nah, kalau 306 sih, kalau gigi 1 bermasalah dia akan tidak bisa jalan sama sekali. Kalau 306, 405 gitu ya, atau 505 ya. Itu untuk jawabannya. Oh lanjut ya, kalau manual gimana? Nah kalau manual, kalau nggak kuat nanjak, ini juga ada pertanyaan nih di YouTube saya. Kalau manual tidak ada tenaga ya sama, selip juga ya. Kalau dia nggak ada tenaga, ngeraung-raung nanti mesinnya, tetapi jalannya sedikit. Nah itu artinya juga koplingnya sudah habis ya, wajib ganti. Tapi biasanya dibarengin dengan agak keras ya itunya, pedalnya. Pertanyaan berikut, ini ada hubungannya dengan yang tadi. Jadi koplingnya itu berat katanya manual. Kalau kopling berat itu bisa karena tanda-tanda sudah mau habis ya, terutama 406 nih. Kalau 406 itu kalau udah mau habis berarti minta ampun ya. Atau 306 juga sama, atau STI juga sama lah. Kalau udah mau habis biasanya lebih keras gitu koplingnya ya. Jadi ya kalau keras ya nggak ada cara lain, diganti kopling, syukur-syukur sama kabel koplingnya ya, nanti akan ringan lagi. Pertanyaan berikut, ini ada 306, katanya si power window mati dua-duanya yang belakang. Kalau dua-duanya sih curiga di kabel ya, kalau dua-duanya, kecuali kalau satu itu mungkin di power window-nya, motornya rusak ya. Kalau dua-duanya itu harus curiga di switch power window-nya ya, untuk matiin power window belakang kan ada. Kalau 306 ada ya di sini nih.
di daerah situ, jadi untuk mematikan. Kalau 406 di sini ya, jadi itu kadang-kadang soketnya nggak terpasang kalau 306 habis buka dashboard atau harus buka yang dari sini. Hanya itu kan untuk bebas aja, bebas untuk membebas kabel positif, jadi tidak dipasang, jadi harus dibuka tombol yang di situ. Atau memang rusak bisa ya, atau rusak memang switchnya kita pencet tapi dia tidak nyambung juga sering ya. Dicek aja yang di bawah setir yang situ tuh, di situ ya. Nah dicek kalau 306. Gimana kalau 307 suka mati satu katanya, atau suka turun sendiri. Nah kalau 307 biasanya dari modulnya ya. Kalau 307 dari modulnya bermasalah. Dia tiap pintu ada satu modulnya nempel di motor power window yang sebelah depan gitu ya, kiri atau kanan. Nah kalau itu rusak biasanya yang power window belakang suka nggak mau naik atau nggak mau turun atau turun sendiri. Atau itu juga modul ke mirror ya, kalau mirrornya bermasalah tidak bisa ngelipat juga bisa dari modul tadi ya, adanya di power window depan. Itu untuk mana tadi, untuk yang power window belakang mati. Selanjutnya pertanyaan pennya mati satu. Untuk ini biasanya kejadian di 306 atau 406 ya, sama, jadi digabung itu jawabannya. Biasanya itu dari relay ya, relaynya apa namanya mati biasanya satu, atau sikringnya gitu ya. Jadi kalau yang gampang sih sikring dulu, dilihat sikringnya. Setelah itu adalah apa tadi, sikring sama relay, itu dulu aja ya, sikring sama relay. Tapi kalau bagus dua-duanya, dicek strumnya. Di relay itu kan harus ada strum tuh kalau dicolok yang standby. Kalau nggak ada ya bisa dari kabelnya gitu ya, itu mungkin bengkel ya, agak susah. Yang paling gampang mungkin pengecekannya ada di sikring sama relay. Itu untuk pen mati satu ya, di antara itu aja biasanya, nggak jauh dari itu. Atau apes-apesnya pennya mati memang ya. Kalau mati ya harus diganti atau diservis. Cara ngeceknya ya harus dibuka pennya, terus dites pakai itu ya, dites pakai apa tadi, dites pakai aki bisa. Oke itu dulu ya, karena sudah nyampe. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya ya. Nanti kita lanjut besok. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan, rezeki yang banyak, amin.